Jokowi mengingatkan para relawannya untuk tidak asal pilih calon pemimpin di 2024 yang hanya senang duduk di istana dengan AC yang dingin. Menurutnya pilih pemimpin yang mengerti apa kebutuhan rakyat dan memiliki banyak kerutan di wajah hingga rambutnya yang memutih. Benarkah ini bentuk kode keras capres pilihan Jokowi di 2024 mendatang? Bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno untuk membahasnya lebih lanjut. Mas Adi, ngomong-ngomong mengenai kode, kemudian simbol-simbol, Jokowi kan memang dikenal sosok yang sering berbicara menggunakan simbol atau kode yang punya makna tersendiri di belakangnya. Nah, pernyataan Jokowi pada hari ini, apakah itu juga memiliki makna tersendiri yang artinya pernyataan merujuk ke figur tertentu? Karena bukan pertama kali kan ya, kita ketahui sebelumnya juga Prabowo sempat disebut oleh Jokowi. Mas Adi. Ya, saya kira memang ada dua hal ya, Mbak Caca. Ada kriteria umum dan kriteria khusus yang sebenarnya disampaikan oleh Jokowi. Kalau kriteria umumnya itu kan tentu siapapun presidennya di 2024 adalah mereka yang merakyat, selalu hadir di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka, kakinya menyentuh ke tanah dan tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi. Itulah yang sebenarnya disebut oleh Jokowi bahwa ya karena dia sering memikirkan tentang rakyatnya, wajahnya berkerut dan seterusnya. Itu adalah kriteria umum yang sebenarnya disampaikan oleh Jokowi, jangan sampai memilih pemimpin itu yang justru mereka yang berada di Mineral Gading dan tidak tahu persoalan-persoalan rakyat. Yang justru yang menarik itu ada yang kedua, yaitu tentang kriteria khusus. Karena dia memention tentang siapa kira-kira yang disebut dengan Presiden 2024 yang disebut dengan merakyat itu, bahkan mereka wajahnya putih semua. Nah, yang wajah apa namanya rambutnya putih semua. Putih semua inilah yang kemudian diasosiasikan oleh para pendukungnya, oleh orang-orang yang selama ini memang di mana Jokowi lebih dekat dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang mengendorse juga Ganjar Pranowo sebagai orang yang memang dianggap layak untuk maju di 2024. Bukan hanya kali ini saja sebenarnya kode keras Jokowi mendukung Ganjar. Pada acara Projo sebelumnya misalnya beberapa waktu yang lalu jelas Jokowi secara eksplisit mendukung Ganjar sebagai orang yang relatifly agak sedikit diusung untuk 2024. Dan per hari ini juga itu semakin menebalkan betapa suasana hati, chemistry, dan sikap politik Jokowi jelas kepada Ganjar Pranowo. Kan itu yang kemudian muncul ke permukaan dan cukup ramai. Dua kriteria ini yang saya kira memang cukup eksplisit. Yang ketiga kalau mau ditambahkan, kenapa Jokowi memang sering bicara tentang politik 2024 itu di tengah relawannya? Karena ini adalah satu-satunya panggung yang bisa mengeksploitasi semua harapan, maksud, dan tujuan Jokowi, bicara tentang keinginannya kira-kira siapa sosok yang sangat layak untuk diusung untuk 2024. Karena kalau Jokowi bicara tentang Pilpres, tentang sosok yang layak diusung 2024, di depan orang-orang PDIP, tentu Pak Jokowi tidak punya kualifikasi apapun. Karena veto flavornya, the one and only, orang yang bisa menentukan siapa capres di PDIP adalah Megawati Soekarno Putri yang memang saat ini sebagai ketua umum bukan Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat gestur tubuh Jokowi secara umum terlihat cukup happy dan cukup senang bicara tentang Pilpres, bicara tentang apapun di depan relawan-relawannya. Jadi acara hari ini itu adalah menegaskan Jokowi untuk 2024 bicara kepada publik melalui para relawannya. Karena kita tahu persis di mana relawan Jokowi itulah sebenarnya replika yang sesungguhnya merupakan dari sikap politik yang kemudian dibaca oleh publik secara umum. Menarik Mas Adi pernyataan yang terakhir karena pada ujungnya yang akan menentukan calon presiden apalagi dari PDIP hanya Ibu Megawati seperti itu. Nah pertanyaannya apakah dukungan Jokowi ini bisa memberikan pengaruh lebih besar terhadap keputusan Ibu Megawati ataupun partai politik? Sebenarnya sekuat apa posisi Jokowi mungkin tidak hanya bagi PDIP namun juga partai politik yang lainnya. Apakah kemudian Jokowi ini bisa menjadi kingmaker seperti itu? Dalam konteks politik elektoral soal one man one vote gitu ya, soal siapa yang dianggap layak untuk diusung dan punya potensi menang, maka endorsement Jokowi itu menjadi penting dan cukup relevan. Satu variabelnya misalnya endorsement Jokowi itu kan masih didengar oleh publik, ya hampir 50% masyarakat akan mengikuti siapapun nantinya yang ingin di-endorse oleh Jokowi. Itu kan hasil survei yang sering kita munculkan. Yang kedua, dalam logika one man one vote di mana rakyat menjadi pengadil langsung, maka sekecil apapun pilihan rakyat, sekalipun itu satu orang, apalagi jumlahnya besar seperti relawan,
itu menjadi variabel penting yang kemudian menjadi mesin politik yang berjejaring. Relawan-relawan ini yang sebenarnya diharapkan oleh Jokowi tentu saja punya nilai bergen politik kepada elit-elit politik yang saat ini merekalah yang bisa memutuskan siapa yang bisa layak untuk mendapatkan tiket pencapresan dan bisa mendaftarkan ke KPU, Mbak Caca. Kan itu Hmm, ceritanya. hmm. Jadi secara tidak langsung relawan ini semacam alat bergen politik kepada elit untuk mengusung salah satu figur yang kemudian digandungi oleh relawan, karena relawan-relawan ini adalah mereka yang tahu persis bagaimana peta politik yang berkembang di luar partai. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada undang-undang bahwa partai politiklah yang kemudian berhak dan bisa mendaftarkan ke KPU, capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. Dalam konteks itulah sebenarnya tidak mengherankan kalau elit-elit partai saat ini kelihatan masih kekeh berpegang teguh bahwa mereka lah yang punya otoritas untuk pencapresan, di luar itu ya tutup mata. Tapi ingat, seringkali elit-elit partai yang ingin diusung oleh partai itu dia berjarak dengan rakyatnya. Banyak elit-elit partai yang misalnya elektabilitasnya tidak tinggi, tapi justru orang-orang yang tidak punya karpet merah ke partai adalah mereka yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Parabel ini yang sebenarnya ingin dijelaskan kepada Jokowi. Ketika bicara tentang capres melalui relawannya, kode kerasnya kepada Ganjar Pranowo, sebut saja begitu karena ada identifikasi rambut putih itu adalah pemimpin yang merayat, maka secara tidak langsung sebenarnya Jokowi ingin mengusung Ganjar, merestui Ganjar untuk maju di 2024. Tentu ini dengan harapan partainya, PDIP, bisa dalam tanda kutip mempertimbangkan Ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung 2024. Tentu selain Mbak Puan Maharani yang saat ini juga sedang melakukan kerja-kerja politik yang cukup agresif. Kan itu sebenarnya penjelasannya, Cak. Apakah itu artinya ini sebenarnya benar-benar merupakan strategi yang sengaja dilakukan oleh Jokowi, bukan hanya sekedar test the water seperti itu. Karena kan sebenarnya endorse yang kemudian dikeluarkan atau kode keras yang dikeluarkan bukan hanya untuk Ganjar. Memang seperti ada Prabowo sempat dinyatakan sebagai capres berikutnya, seperti itu Mas Adi. Ini kan sebenarnya pembicaraan di tingkat elit. Semua orang sekarang bicara tentang variabel survei, siapa yang dianggap layak memenuhi kriteria publik untuk diusung. Tapi pada saat yang bersamaan, elit-elit partai politik juga kekeh bahwa elit-elit mereka lah yang dianggap layak untuk bicara. Jokowi karena bukan ketua umum partai, maka bicara tentang politik 2024 melalui relawannya. Hmm. Orang juga tahu sejak 2014, 2019 yang bisa menjadi backup bahkan menjadi tulang punggung kekuatan politik Jokowi bisa mempengaruhi sikap politik PDIP saat itu adalah relawan. Ini yang sebenarnya ingin diulang oleh Jokowi. Di mana dukungan relawan politik Jokowi berlabuh, maka disitulah kemudian diharapkan mampu mempengaruhi sikap politik partai untuk mengusung salah satu kandidat tertentu. Saya sebut ini pembicaraan elit karena sekarang sudah mulai mengerucut pembicaraannya. Kira-kira siapa orang yang mendapatkan tiket untuk bisa mendaftarkan ke KPU yang secara definitif disebut sebagai kandidat capres. Kalau sekarang kan semuanya hanya bakal calon dan itu bisa langsung bisa mendapatkan tiket dan mungkin juga dia gagal karena tidak mendapatkan akses 20% ambang batas presiden. Oleh karena itu saya memahami pembicaraan Jokowi hari ini di depan relawannya itu adalah semangatnya bagaimana mempengaruhi opini-opini dan pengaruh elit-elit politik di negara ini. Bahwa orang yang terasosiasi, teridentifikasi sebagai orang yang diusung oleh Jokowi adalah mereka yang sangat pantas untuk didukung oleh partai politik. Jadi ini bahasa relawan disampaikan oleh Jokowi dan kemudian tentu saja harapan terbesarnya elit-elit ini berpikir bahwa dukungan relawan itu adalah dukungan yang didasarkan atas suara-suara rakyat. Baik Mas Kan Adi. itu sebenarnya tarikan napas politiknya hari ini. Jokowi sepertinya terlihat sedang memupuk bargaining power seperti itu ya yang tadi Mas Adi katakan. Apakah itu artinya sebenarnya komunikasi internal Jokowi sendiri langsung dengan Bu Megawati tidak sekuat itu Mas Adi? Hingga harus kemudian kode keras di depan relawan. Itu tadi, kalau Jokowi bicara tentang sosok capres 2024 atas nama partai, tentu dianggap tidak otoritatif. Hmm. Karena Jokowi bukan ketua umum partai. Kalau bicara partai, saat ini PDIP misalnya yang menjadi tempatnya Jokowi, tentu yang bisa menentukan adalah Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, bicara pencapresan, hanya Megawati yang dianggap paling sah, di mana fatsun politiknya memiliki kekuatan yang cukup absolut.
Tapi di luar itu, Jokowi adalah presiden tentu saja, yang tentu saja punya preferensi dan sikap politik. Kira-kira siapa yang dianggap layak dan dianggap mumpuni untuk bisa diusung 2024? Orang mengasosiasikan sikap politik Jokowi pada Ganjar Pranowo sebagai pilihan utama. Karena alasannya dua hal. Ganjar itu dianggap sebagai replika politik Jokowi, karena basis pemilih Jokowi itu mayoritas mendukung Ganjar Pranowo. Yang kedua, Ganjar Pranowo itu ya adalah sama-sama menjadi kader PDIP yang dalam tanda kutip tidak punya karpet merah kepada elit-elit partai yang saat ini di PDIP. Dua hal ini yang sebenarnya ingin dijelaskan kepada Jokowi. Oleh Jokowi kepada elit, kepada publik, bahwa sekalipun bukan ketua umum partai, bukan orang yang bisa memutuskan siapa kandidat capres, tapi Jokowi bisa bicara dengan bahasa tubuh, bicara melalui para relawan-relawannya yang memang memberikan dukungan secara masif kepada figur-figur tertentu, salah satunya kepada Ganjar Pranowo. Orang bertanya, bukankah Jokowi juga mengendorse Prabowo Subianto, sempat juga bicara tentang mengendorse tentang, sebut saja Erick Thohir, Sandiaga Uno, bahkan Jokowi kalau juga bicara juga sempat mengendorse apa yang Erlangga Hartarto. Ketika bicara tentang capres itu harus paham ekonomi makro dan mikro, secara tidak langsung adalah mengarah kepada Erlangga Hartarto. Tapi kalau di ranking secara rata-rata, persentase mayoritas dukungan Jokowi pastinya ke Ganjar Pranowo ya. Karena itu tadi, karena sama-sama dari PDIP, dan basis pemilih Jokowi lebih menginginkan Ganjar sebagai orang yang dinilai sebagai suksesor untuk 2024. Kan tidak lucu juga Jokowi yang PDIP mendukung kader partai politik yang lain. Kecuali ya, hubungan Jokowi dengan PDIP itu tidak membaiknya ya. Mungkin ada dinamika yang cukup serius dan Ganjar Pranowo tidak mendapatkan tiket pencapresan, maka sangat mungkin Jokowi itu akan mendukung figur-figur lain seperti Prabowo Subianto, mungkin juga Sandi, mungkin juga Erlangga Hartarto, dan seterusnya dan seterusnya. Baik Mas Adi, eh, suksesor 2024 yang dianggap mungkin paling layak oleh Jokowi adalah Ganjar. Jokowi juga menyatakan pada pernyataannya tadi pagi, yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya, bukan hanya 2024 tapi juga 2029, tapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Apakah itu artinya menurut Jokowi Ganjar yang paling layak, yang bisa menyelesaikan semua program-programnya dan legasinya Jokowi, seperti itu Mas? Ya, Ganjar adalah salah satu sosok yang sebenarnya masuk kategori dan nominasi orang yang sangat mungkin diusung oleh Jokowi. Tentu juga ada nama seperti Prabowo Subianto, Erick Thohir gitu ya, Erlangga Hartarto, bahkan Puan Maharani, termasuk juga Sandiaga Uno. Yang paling penting mereka-mereka yang nanti bertanding dan menang itu adalah orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi dan melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang menjadi kebanggaan Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Maka itu sebenarnya statement yang ingin dialamatkan kepada orang-orang yang saat ini berada di sekitar Jokowi ya. Dan tentu saja ketika bicara tentang siapa yang akan melanjutkan proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Jokowi, tentu harapannya tidak mungkin diberikan kepada kandidatnya Nasdem, Anies Baswedan. Karena Anies itu dianggap sebagai antitesa orang figur oposisi yang selama ini selalu berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Bagaimana mungkin antitesa Jokowi itu melanjutkan proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Jokowi? Sudah bisa kebayang gitu, seperti IKN sangat mungkin tidak akan dilakukan. Atau proyek-proyek infrastruktur yang cukup masif dibangun oleh Jokowi, kok rasa-rasanya tidak akan mungkin dilakukan kalau Anies yang kemudian misalnya akan menjadi pemenang di 2024. Termasuk misalnya soal hutang luar negeri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalimat ini sebenarnya secara tegas Jokowi menginginkan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden di 2024 adalah mereka yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi dan paham betul bagaimana nomenklatur pembangunan Indonesia itu yang sustain dan berkelanjutan. Oleh karena itulah Presiden 2024 adalah orang yang saat ini cukup dekat dengan Jokowi. Tarikan hati, tarikan napas, dan tentu chemistry politiknya harus seiring dan seirama dengan Jokowi. Bukan orang lain yang dianggap berseberangan dan antitesa. Baik Mas Adi, itu artinya endorsement yang diberikan oleh Jokowi, kode-kode ataupun simbol-simbol keras ini bukan sekedar angin lalu. Karena apapun suara Jokowi ini masih didengarkan oleh publik, seperti itu ya Mas ya? Pastinya oleh publik dan oleh para elit. Baik, terima Itu kasih. kuncinya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.